Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga kepada teman-teman saya beserta dosen Ibu Ratu. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Fazli Maula Fatarasya dengan NIM 33322400049. Saya di sini akan menjelaskan tentang video tugas kalkulus yang telah diberikan oleh Bu Ratu. Di sini mengenai tentukan solusi persamaan diferensial. Oke. Ada 4 soal, nanti saya akan jelaskan keempat jawaban saya sebagai berikut. Jadi langsung saja tanpa basa-basi. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Di sini nomor 1, tentukan solusi persamaan diferensial Y 3 aksen min 4Y 2 aksen plus Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Oke, di sini kita akan substitusikan saja, maksudnya akan kita gantikan saja variabel Y ini menjadi menjadi R, sorry. Di sini langsung saja kita R pangkat 3 min 4R kuadrat ya, dari sini ditambah R ditambah 6Y atau 6 dikali 1 karena Y-nya kita ganti menjadi 1 sama dengan 0. Langsung saja di sini juga R pangkat 3 min 4R kuadrat plus R tambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini ketentuannya kita akan mencari kandidat terlebih dahulu, yaitu saya menemukan plus minus antara plus minus 2 dan juga plus minus 3. Kenapa? Karena kita lihat dari persamaan ini berapa dikali berapa yang hasilnya 6 ya, sedangkan kalau ditambah hasilnya menjadi 1. Nah, dari keempat kandidat ini saya mendapatkan yaitu R sama dengan 2, oke? Nah, R sama dengan 2 di sini yaitu langsung saja ya, karena R sama dengan 2 kita masukkan ya, kita substitusikan ke persamaan ini nih, yang bawah ya. R sama dengan 2 berarti 2 pangkat 3 min 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2 tambah 6 sama dengan 0. Kita buktikan terlebih dahulu. 8, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4 dikali 4 sama dengan 16 ya, di sini min ditambah 2 tetap ditambah 6 juga sama dengan 0. Oke. 8 dikurangin 16 adalah min 8 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Min 6 ditambah 6 sama dengan 0 hasilnya 0 sama dengan 0. Oke, berarti terbukti sama ya. Kita menggunakan R sama dengan 2. Lanjut saja kita menggunakan metode Horner. Nah, ini nih yang terkadang dibingungin oleh teman-teman semua. Gimana sih cara menggunakan metode Horner tuh? Jadi simpelnya, koefisiennya itu kita menggunakan variabel yang tadi di atas ini nih. Nah, yang di atas ini nih. Nih, nah, ini kan R pangkat 3 itu kan sama aja 1. Terus ini ada min 4 ya, terus ada 1 plus 1 dan juga ada plus 6. Oke, kita masukin saja di koefisiennya 1, min 4, 1 dan 6. Nah, karena tadi kita menggunakan R sama dengan 2, maka langsung saja ya. Nah, cara utama menggunakan metode Horner itu yang pertama angka 1 kita turunin terlebih dahulu ya, itu sudah pasti. 2 dikali 1 adalah 2, kita masukin ke yang sebelahnya. Oke, setelah itu kita jumlah. Min 4 ditambah 2 itu hasilnya min 2. Selesai. Lanjut lagi dikali 2 juga. 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Ditambah lagi 1 ditambah min 4 hasilnya minus 3. Setelah itu kita kaliin lagi dengan 2. 2 dikali minus 3 adalah minus 6. Terus ditaruh di sebelahnya 6 ditambah minus 6 sama dengan 0. Oke, langsung saja. Ini kan hasilnya udah dapet ya semuanya ya. Langsung baru kita membuat persamaan dari hasil ini. Langsung saja, berarti ini 1 berarti ini R kuadrat, min 2 menjadi min 2R dan juga menjadi min 3. Karena urutan membuat persamaan ini tuh dimulai dari pangkat 2 dulu, terus nanti turun pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 gitu. Oke, ini udah dapet ya, ini 0 kita biarin aja. Karena ya nggak ada nilainya juga, kalau ditambah 0 kan ya juga sama dengan 0 nanti hasilnya. Oke, di sini kita akan faktorisasi terlebih dahulu. Saya sudah mendapatkan R min 3 dan juga R plus 1. Nah, di sini kita menggunakan R-nya di sini ada 2 nih. Nah, kok R-nya ada 3 nih. Kok tiba-tiba bisa ada 3? Nah, karena saya mengambil R min 2 ini, kan tiba-tiba ada R min 2 nih. Perasaan tadi cuma R min 3 sama R plus 1. Saya mengambil R min 2 ini tuh dari R sama dengan 2 ini. Itu, oke. R sama dengan 2 kalau dia pindah ruas kan jadi R min 2 ya. Nah, sama aja kan kayak gini nih. Nah, yang ini. Oke, jadi langsung saja kita masukin saja ke ini, ke hasil akhirnya. Y sama dengan C 1E pangkat 2X, karena ini kalau dipindah ruas jadi plus, ditambah C 2E pangkat 3X, ini kalau min 3 dipindah ruas jadi plus 3, ditambah C 3E pangkat min X, plus 1 dipindah ruas jadi min X. Oke, itu yang nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 2 ya, kita tidak perlu berlama-lama. Tentukan solusi persamaan diferensial Y 3 aksen ditambah 3Y 2 aksen di minus 4Y aksen minus 12 sama dengan 0. Oke, teman-teman di sini
Langsung saja kayak tadi yang saya bilang ya, kita substitusikan menjadi R pangkat 3 plus 3 R pangkat 2 min 4Y min 12 sama dengan 0. Oke, di sini saya, oh ini salah ya. Ini benar teman-teman. Di sini kan saya mencari kandidatnya itu kan berapa dikali berapa yang hasilnya min 12, sedangkan ditambah hasilnya jadi minus 4. Berarti kan antara minus 2 plus 2 minus 6 dan juga plus 6. Nah, saya mendapatkan R-nya sama dengan min 2. Kalau nggak percaya kita buktikan yuk. Min 2 kita substitusikan ya, kita masukkan min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 2 kuadrat, min 4 dikali min 2, min 12 sama dengan 0. Oke, min 2 pangkat 3 min 8. Terus min 2 dikali 2, min 2 kuadrat itu 4 dikali 3 12. Min 4 dikali min 2 plus 8 min 12 sama dengan 0. Oke, min 8 ketemu plus 8 habis, plus 12 ketemu min 12 juga habis. 0 sama dengan 0. Oke, berarti terbukti ya. Nah, setelah itu kita lanjut kayak tadi menggunakan metode Horner nih, teman-teman. Tadi kayak yang udah saya jelasin, metode Horner itu persamaan koefisien itu dia ambil dari yang atas ini ya. Oke, berarti ini kan 1, 3, min 4 sama min 12. Kita masukin ke koefisien ini. Kita tadi menggunakan R-nya sama dengan min 2. Oke, kita masukin ke sini. Kayak tadi biasa, satunya kita turunin terlebih dahulu. Pokoknya yang paling ujung kita turunin dulu ya. Baru kita kali min 2 dikali 1 min 2, 3 ditambah min 2 1, min 2 dikali 1 juga min 2 masih, min 4 ditambah min 2 itu min 6 ya kan? Min ketemu min itu sama plus ketemu min itu jadi min. Habis itu min 2 dikali min 6 itu plus 12. Nah, min 12 ditambah 12 hasilnya sama dengan 0. Terus tadi ya ini hasilnya udah dapet. Lanjut ke persamaannya. Persamaan dari yang saya buat dari hasil ini tuh yaitu R kuadrat ditambah R terus minus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan udah dapet nih persamaannya ya. Terus kita langsung faktorisasiin aja. Ini kan berapa dikali berapa yang hasilnya minus 6, tapi kalau ditambah hasilnya 1. Jadi ada R plus 3 dan juga ada R min 2. Oke. Di sini kita udah dapet nih ya kan. Nah, terus ini tiba-tiba R plus 2 dapat dari mana, Bang? Dapat dari R min 2 atas ini. Karena kalau min 2 dipindahin ruas ke sini nanti jadi R plus 2. Oke, masuk ke sini. Oke, langsung aja kita tulis hasil akhirnya kayak tadi yang nomor 1. Y sama dengan C1E pangkat min 2X karena plus 2 dipindah harus jadi min 2. Ditambah C2E pangkat min 3X karena plus 3 pindah ruas jadi min. Terus ditambah C3E pangkat 2X min 2 pindah ruas jadi plus. Oke, itu jawaban soal nomor 2 ya. Lanjut saja nanti kita nomor 3. Oke, lanjut saja teman-teman nomor 3 ya. Biar kita cepat saja. Tentukan solusi persamaan diferensial Y aksen 3 aksen. Ini minus 5Y 2 aksen tambah 8Y aksen min 4 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita substitusikan kayak tadi. Sama nih, R pangkat 3 min 5R pangkat 2 plus 8R min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan min 4, tapi ditambah hasilnya plus 8. Nah, saya menemukan R sama dengan 2. Nah, ya udah langsung aja kita masukkan 2 pangkat 3 min 5 dikali 2 kuadrat tambah 8 dikali 2 minus 4 sama dengan 0. R sama dengan 8 min 2 kuadrat itu 4 dikali 5 itu 20 minus 20 ditambah 16 8 kali 2 minus 4 sama dengan 0. 8 dikurangi 20 adalah minus 12. Minus 12 ditambah 16 itu adalah 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Berarti terbukti ya di sini ya, sama ya. Berarti kita menggunakan R sama dengan 2. Lanjut kita langsung pakai metode Hornernya kayak tadi ya. Kita menggunakan yang di atas ini nih ya, persamaannya 1 min 5 8 dan juga min 4. Koefisiennya R-nya tadi kita menggunakan 2. Berarti kita kayak biasa S1-nya turunin, 2-nya juga apa namanya? 2 dikali 1 2, min 5 ditambah 2 adalah min 3, 2 dikali min 3 adalah min 6, 8 ditambah min 6 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Kita buat persamaannya di sini, R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Didapatkan dari hasil sini ya, persamaan variabelnya. Nah, langsung sih kita faktorisasikan menjadi R min 2 dan juga R min 1. Nah, terus ini kan kalau kita pindah ruasin, ini kan jadi R min 2. Nah, nanti R min 1 yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Menjadi Y hasil akhirnya Y sama dengan C1E pangkat X ditambah. Nah, karena ini dua-duanya itu adalah R sama dengan 2, maksudnya positif 2. Di sini kita bisa membuat cara seperti ini. C2 ditambah C3X tutup kurung ya, ini buka kurung tutup kurung dikali E pangkat 2X. Karena kalau misalnya kita kali pelangi juga hasilnya bakal C2E pangkat 2X ditambah C3X E pangkat 2X. Makanya ini lebih sederhana aja. Oke, ini hasil nomor 3. Ya, lanjut saja kita cari hasil nomor 4.
Oke teman-teman, karena ini soal yang terakhir, jadi langsung saja tentukan solusi persamaan diferensial dari Y 2 aksen min 8Y aksen plus 15Y sama dengan 0. Nah teman-teman, karena tadi di sini sebelumnya di soal-soal sebelumnya ada Y pangkat 3 aksen, tapi karena di sini cuma mulainya dari Y pangkat 2 aksen, jadi kita ini lebih mudah aja sebenarnya. Di sini langsung aja kita substitusi menjadi R kuadrat min 8R plus 15 sama dengan 0. Oke. Di sini kan ini kan persamaan biasa ya, jadi langsung kita faktorisasiin aja. Berapa dikali berapa yang hasil 15, tapi giliran ditambah hasilnya jadi min 8. Ketemulah R min 3 dan juga R min 5 sama dengan 0. Di sini dapat R1 nya sama dengan 3 dan juga R2 sama dengan 5. Gitu. Habis itu udah kita masukin nih ke Y nya atau enggak ke hasil akhirnya. Y sama dengan C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat 5X. Oke, karena didapatkan dari sini nih. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan dari soal-soal ini tugas kalkulus yang kedua. Mohon maaf banget kalau misalkan saya ada banyak banget salah ya, dari segi penjelasan maupun jawaban. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Bu Ratu mungkin yang sudah memperhatikan video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, saya tutup saja semuanya ya. Makasih banget yang udah mau menjelaskan mau mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.